Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 19 Juli 2024 ya teman-teman, di hari Jumat ya. Nah, sebelum masuk ke list videonya, seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan saham yang saya rekomendasikan itu adalah saham-saham dengan volatilitas tinggi. Jadi saya scalping ya teman-teman, in out cepat, atau yang mungkin bisa dibilang juga kalau ada teman-teman yang main day trade gitu ya. Jadi saya nggak tipe-tipe hold untuk saham yang saya rekomendasikan karena resikonya juga tinggi gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Langsung aja masuk ke list sahamnya. Di tanggal 19 besok saya punya 4 saham. Yang pertama Part, Brand, AHAP, dan juga ISEA. Ini brand ini udah saya juga bingung ya analisanya. Tapi dia menarik banget hari ini, luar biasa pergerakannya. Yang kedua ini saham IPO ISEA, mungkin banyak orang gak suka, gak apa-apa kalau gak suka, kita beda watchlist dan ya langsung di skip aja gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau nonton, saya akan coba kasih penjelasan kenapa saham itu menarik gitu ya. Nah ini kemarin saya buat postingan di YouTube membership kalau saya bilang IOTF, KIJA, MSKY, dan ISEA. IOTF ini sempat naik ya teman-teman, dan kalau seandainya teman-teman mantau market, saya mantau tapi dari handphone ya karena ada keperluan, jadi saya nggak trading depan laptop. Saya juga dapat berhasil cuan dari saham IOTF, sisanya saya nggak trading lagi ya. Dan MSKY juga open, dia sempat naik sebelum langsung akhirnya dibanting. KIJA ini dibanting tapi ini tetap ada yang nahan loh. Saya rasa harusnya dia sideways terus balik lagi nih. Nah, kalau ISEA seperti yang kemarin saya sampaikan, pola mainnya teman-teman harus lihat trade booknya, kan ini tebel-tebel ya, sekali dia cabut bid ya mungkin rontoknya akan parah ya, tapi teman-teman mungkin bisa jadikan trade book sebagai acuan. Kalau kemarin ini kalau saya nggak salah sell-nya itu hanya sekitar 300-400 ribuan ya, dan yang buy lot-nya itu jutaan gitu. Jadi memang ya kemarin juga saya bilang ini nah kemarin sama hari ini masih sama ya pola mainnya, cuman ini kayak Excel ini dikasih cuan teman-teman, Excel dikasih cuan, PD juga ada main dikasih cuan juga tuh ya. Ini sebenarnya raw data ya, nggak bisa kita jadiin patokan, tapi ya intinya saya sendiri cuan kecil ya dari handphone saya trading, dan ya ini ada juga teman-teman yang berhasil cuan ya, dapat kebeli kopi gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung ke pembahasannya satu persatu. Yang pertama saya punya Part ini saham yang baru listing di IPO, dan di hari kedua ya kalau saya nggak salah, hari kedua dia sahamnya jatuh, dan ya market makernya pungutin lagi barangnya gitu. Ini saya buka dulu chartnya biar nggak terlalu lama nunggu. Nah ini hari kedua di bawah jatuh, dan barangnya dipungutin ya sama market makernya. Dan ya mungkin udah banyak juga yang tahu bahwa inventory analisis di saham IPO itu ya bisa kasih cuan, dan hari ini meledak ya, dan asumsi saya dia nggak akan main selesai hari ini doang, masih akan ada hari-hari berikutnya di mana Part ini main. Dan Part ini juga punya waran ya, waran itu sampai 20 kalau saya nggak salah ya. Intinya itu data transaksi juga ya menurut saya nih oke ya, data transaksi oke ya. Kita lihat aja besok pergerakannya seperti apa. Kalau saya pribadi biasanya teman-teman 1-2 saham aja saya tradingin, saya cuan, begitu saya nggak buka lagi gitu ya, karena ada aktivitas lain dan punya kesibukan lain. Kalau teman-teman bisa mantau ya mungkin ya bisa trading juga di opsi-opsi watchlist lainnya gitu ya. Nah yang kedua ini saham Brand. Ini saham sebenarnya udah gimana ya, menurut saya analisanya udah agak sulit gitu ya. Nah hari ini teman-teman Brand naiknya kencang banget, cuan juga lumayan, PTRO juga. Dan ya kalau kita lihat data transaksinya Brand kemarin kalau saya nggak salah itu foreignnya mulai pada tekanan jualnya datangnya dari foreign ya. Dan hari ini pun foreign masih jualan gitu, tapi ya foreignnya ini mungkin ya Pak PP yang nadahin barangnya. Tapi kalau kita lihat data transaksi hari ini keseluruhannya distribusi, tapi sahamnya secara fakta naik 12%. Makanya kalau di saham-sahamnya Pak PP, broker summary itu suka jadi bikin membingungkan gitu ya, membingungkan. Tapi ya menurut saya Brand
besok menarik ya untuk dipantau seperti itu. Ini chartnya baru udah swing low ya, swing low balik arah gitu ya. Tapi ya kita lihat aja nanti besok pergerakannya seperti apa. Yang ketiga saya punya AHAP ya. AHAP ini kemarin sempat saya mau rekom karena kemarin juga nih data transaksinya sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya. Kalau saya nggak salah. Nah tuh data transaksinya ada akumulasi tapi sahamnya waktu kemarin merah gitu teman-teman. Ya ternyata hari ini dia main dan hari ini dia naik 10% dengan data transaksi. Sebenarnya ini agak membingungkan ya, karena ya bisa aja kalau kayak gini yang punya barangnya nggak taruh over gede atau dia tarik angin gitu ya. Ya pokoknya intinya data transaksi di sini bisa bikin bingung kalau seandainya supply-nya dikuasai sama market maker-nya gitu ya, dimanipulasi gitu ya. Yang menurut saya sih data transaksinya berdasarkan data transaksi sama pola pergerakan chart sama volume, ini saham AHAP ini menarik gitu teman-teman. Jadi saham AHAP menurut saya bisa dipantau untuk trading besok. Yang keempat ada saham ISEA. Nah ini teman-teman mesti punya extra effort untuk bener-bener apa ya, standby merhatiin dia ini biasanya kalau dia naik nih bit-bitnya ini mostly banyak yang genap-genap gitu ya. Jadi teman-teman lihat aja apakah ada indikasi dia tahan atau misalnya nih ya di harga 500 ada 58.000 lot gitu ya. Teman-teman bisa cek nih sebenarnya order detailnya. Nih dari 58.000 ini antrian si market makernya berapa gitu ya. Sebenarnya kan bisa kelihatan kalau seandainya dia antri terus dia withdraw lagi ya mungkin jadinya nggak menarik ya. Sebenarnya kalau yang paham bid over ya, analisa bid over sederhana nih, main di ICA ini bisa kasih cuan teman-teman. Cuman waktunya ini agak panjang ya. Dia nggak open ngegas gitu, polanya naiknya pelan-pelan. Makanya dia udah naik berapa hari ya? 1, 2, 3, 4. Ini belum ada teguran sama bursa. Tapi mungkin saham IPO punya pengecualian kali ya dari bursa ya. Karena dia juga baru listing. Ya intinya seperti yang kemarin saya bilang, kalau teman-teman paham baca trade book gitu ya, ini kan buying powernya yang tadi saya bilang ini gede, sellingnya nggak terlalu gede, tapi dua hari terakhir 2-3 hari ya 2-3 hari terakhir ini saya lihat banyak broker retail yang dikasih cuan di saham ISEA nih. Jadi ya kita lihat aja apakah besok dia lanjut main apa enggak. Tapi intinya kuncinya buat saya tuh kalau trading di saham seperti ini tuh harus bener-bener fokus pantau ya, dan siap buang kiri kalau seandainya ada indikasi nggak enak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang paham aja. Kalau buat teman-teman yang nggak mau ya udah skip aja gitu ya, skip aja. Dan ya dari saya part AHAP brand sama ISEA ya. Mungkin saham-saham second liner juga saya lihat udah mulai ada pergerakan ya. Banking kita juga udah mulai dapat inflow, udah mulai ada kepastian ya. Kita lihat aja itu, nanti saya akan coba buatkan rekomendasi saham untuk swing ya. Nanti kita coba screening ya. Mungkin intinya itu aja dari saya kali ini untuk trading besok 4 ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.